nanya nomor satu, tanda-tanda terjadi kiamat sugro itu apa ya? Kiamat sugro itu diantaranya adanya kematian. Ya, itu kematian itu tandanya kiamat sugro. Ya. Artinya kiamat yang kecil. Sebab ketika orang itu ada orang meninggal, itu sama kayak kiamat kondisi. Ada bingung dan sebagainya. Itu kematian itu merupakan tanda kiamat sugro. Kemudian apa lagi tanda kiamat sugro itu atau tanda-tanda kiamat sugro itu? Diantaranya banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Jadi ketika orang tua itu kita nggak hormati, atau orang sebagai anak kita nggak hormat pada orang tua, nggak patuh sama nasihat-nasihat orang tua, itu merupakan kiamat perasaan orang tua itu. Ya. Karena orang tua itu inginnya dihormati sama anaknya, didengar omongan-omongannya, ditaati nasihatnya. Nah, sekarang kondisinya apa? Berapa banyak anak-anak yang durhaka sama orang tua? Ya, disuruh ngaji, belajar nggak mau dan sebagainya. Apalagi terkadang menguasai harta orang tuanya. Kadang juga berani lebih keras pada orang tuanya. Dia tindakannya kadang-kadang melebihi daripada orang tuanya. Artinya dia seperti keadaan di rumah. Bagaimana anaknya yang harus ngatur? Nggak mau dia anaknya diatur sama orang tuanya. Itu merupakan tanda kiamat sugro. Ya. Kemudian apalagi tanda kiamat sugro itu di mana saat ini berapa banyak orang-orang yang dulunya miskin, papa nggak punya apa-apa, dia sebagai tukang ngangon binatang, kambing dan sebagainya. Saat ini sudah banyak orang yang membangun bangunan yang tinggi menjulang, ya. Nah, artinya padahal dulunya dia orang yang nggak punya. Mana contohnya? Mungkin kalau saat dulu dia ditinggal di Jakarta itu menjual tanahnya yang harganya saat ini melampaui tingginya. Nah, kemudian dia bisa membeli tanah di tempat yang lain sehingga dia bisa membangun gedung yang tinggi. Bisa jadi seperti itu juga. Kemudian kalau ditanya tanda-tanda kiamat sugro juga, diantaranya bahwa ada nanti satu saat seorang budak itu melahirkan majikannya. Apa itu melahirkan majikan itu? Ini kata kiasan diantaranya anak itu lebih berkuasa daripada anaknya, bisa jadi, atau memang kenyataannya berapa banyak saat ini seorang pembantu umpamanya dizinai oleh majikannya sehingga ketika dia melahirkan anak itu anak majikan. Dalam bahasa Arabnya antalidal amatu rabbataha. Nanti kau lihat ada orang yang melahirkan sebagai budak melahirkan majikannya. Itu katanya. Kemudian kalau dilihat dari hadis Rasul yaitu wa antara hufatal 'aliyata ri'a asyadi yatatawwaluna fil bunyan. Nanti kau akan lihat seorang yang dulunya jadi tukang angon itu akan membangun bangunan yang menjulang tinggi. Ya, itu di antaranya. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar, yaitu hancurnya alam ini seluruhnya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila Allah sudah menggoncangkan bumi ini segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah akan mengeluarkan perut bumi seisi-isinya, semua keluar. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Berkatalah di saat itu manusia, ini ada apa? Ya. Ketika kiamat kubra itu hancur semua. Bumi, langit, pokoknya yang ada di dunia ini bakal hancur semuanya. Gunung-gunung itu nanti kita lihat seperti aneh-aneh yang berterbangan. Kalau kita bisa baca di surah Al-Qari'ah atau Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya. Nanti itu manusia itu seperti ya kayak kapas berterbangan dan sebagainya. Ya. Pada mikir ini kemana dan sebagainya ya. Kemudian apa? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, nanti keadaan para gunung-gunung itu seperti aneh-aneh yang berterbangan. Bintang hancur, bulan hancur, matahari semua nanti akan hancur yang ada di dunia ini. Ketika sangkakala ditiupkan oleh Allah di pertama kali itu hancur semua dunia. Nanti baru ditiupkan sangkakala lagi sekali lagi, itu bakal bangkit semua manusia yang ada di dalam kubur. Ya, nanti adanya pada mahsyar, adanya orang nanti dihisab, adanya orang nanti ditimbang amal perbuatannya, mana lebih banyak kebaikan atau keburukan. Ya, situ kemudian adanya surga, adanya neraka. Itu nanti kalau sudah hari kiamat adanya, udah nggak ada hari terakhir lagi setelah itu, akan abadi selamanya. Oleh karenanya buat orang yang Islam, insya Allah kalau dia betul-betul mati dalam keadaan Islam, dia akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah kalau mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk ke dalam neraka dan akan selama-lamanya berada di neraka kalau orang kafir. Tapi kalau orang Islam seandainya pun nanti suatu saat kalau memang dia harus masuk neraka, tapi di neraka itu tidak akan selamanya. Ya, dia bakal dipindahkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang Islam. Ya, tapi kalau orang kafir selamanya berada di neraka. Itu menurut keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya, kemudian apa lagi?
Ini cara mengimani hari akhir itu gimana? Cara mengimani hari akhir, nah kita harus beriman, meyakinkan kalau memang nanti bakal ada hari akhir. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wabil akhiratihum yuqinun. Kepada hari akhir kita harus yakin bahwa nanti akan ada hari akhir. Ya. Sebab dunia ini enggak selamanya ada. Dunia ini bakal hancur, bakal fana. Semua apa yang ada ini bakal hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita imani bahwa nanti kita bakal ada hari akhir, oleh karena kita suruh mempersiapkan diri untuk hidup di masa setelah hari akhir itu. Ya, untuk kita di akhirat nanti bagaimana nasib kita ketika kita di dunia memang nggak ibadah pokoknya, padahal kewajiban kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah sebagaimana Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ketika orang itu beribadah, insya Allah nanti bagiannya di akhirat dia akan selamat, ya. Tapi ketika di dunia ini kerjaannya durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, ketika Allah masukkan dia ke dalam neraka, bukan berarti Allah kejam, bukan Allah berarti zalim kepada orang itu, tetapi itu usaha dia. Kenapa? Karena Allah sudah kasih jalan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti segolongan manusia ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Jalan kebaikan akan membawa ke surga, jalan kejahatan bakal membawa ke neraka. Nah, tinggal makanya kita yakini bahwa nanti ada hari akhir adanya. Bahwa di hari akhir itulah kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jangankan hari akhir, baru masuk alam kubur, nanti di alam kubur itu pos pertama menuju alam akhirat. Ya, dikatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu merupakan persinggahan pertama menuju persinggahan akhirat. Nah, oleh karenanya ketika kita dalam kubur nanti juga ada dua malaikat yang akan bertanya kepada kita. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Kemudian apa kiblatmu? Kemudian apa imammu? Yang keenam, siapa saudara-saudaramu? Kalau memang kita ternyata di waktu dunia sebagai orang Islam kita beriman kepada Allah, kita bertuhankan kepada Allah, kita akan bisa menjawab ketika ditanya mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita akan bisa menjawab Allah Rabbi. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Kalau kita memang bernabi kepada Muhammad nanti di dalam kubur, insya Allah kita menjawab pertanyaan itu Muhammadun Nabiyyi, Muhammad nabiku. Kalau memang kita waktu di dunia beragama Islam, ketika ditanya ma dinuka, apa agama? Kita akan bisa menjawab al-Islamu dini, Islam agama. Kemudian wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Ketika kita di dunia memang sering menghadap kiblat, artinya sering melaksanakan ibadah salat 5 waktu yang kita tunaikan, nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan itu al-Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblat. Ya. Ketika ditanya wa ma imamuka, apa imam kamu, apa ikutanmu? Kalau memang kita waktu di dunia sering membaca Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran, suka memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan menjawab Al-Quranu imami, Al-Quran adalah imamku, ya, ikutanku. Nah, yang keenam ditanya nanti waman ikhwanka, siapa saudara-saudaramu? Kalau memang kita ternyata waktu di dunia itu senantiasa bersaudara kepada sama muslim, bersaudara kepada orang yang beriman, kita akan bisa menjawab al-muslimuna wal mu'minuna ikhwan. Orang muslim dan orang mukmin itulah saudara-saudara. Kalau memang kenyataannya waktu hidup di dunia kita tidak bersaudara kepada orang muslim, malah gontok-gontokan, selalu perang, selalu bermusuhan sama orang Islam, sama orang beriman, kita nggak bakal bisa jawab pertanyaan itu. Malah kita akunnya sama orang yang non muslim, rangkulannya sama orang non muslim, ya. Justru kita kadang-kadang membenci Islam, naudzubillah min dzalik. Kalau seperti itu adanya, mungkin kita nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur itu ketika ditanya wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kalau memang kenyataannya kita nggak bersaudara sama orang muslim, ya mungkin kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi ketika memang kenyataannya kita bersaudara sama muslim, karena dikatakan al muslim akhul muslim, orang muslim saudaranya sama orang muslim saudaranya, gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara, ya gitu. Yang namanya saudara, pantas nggak kalau berantem? Nggak pantas, kita sama orang muslim. Apalagi kalau sekarang saat ini ada orang yang mengadu domba di antara sesama muslim. Contohnya apa? Kita mungkin suka melihat ada orang permasalahan masalah nasab, dia keturunan habaib atau bukan dan sebagainya. Ya, orang ngaku-ngaku seperti ini dan sebagainya. Orang disuruh tes DNA dan sebagainya. Itu ngapain kita ngurusin nasab? Karena nasab keturunan itu nggak menjamin kita bakal masuk surga. Yang bisa menjamin kita masuk surga amal perbuatan kita. Takwaan kita kepada Allah lah yang akan bisa menjamin kita bisa masuk surganya Allah. Sebab Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Siapa yang paling takwa, siapa yang paling takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sisi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bekal untuk hari akhir itu kayak gimana? Ya, persiapan bekal kita untuk hari akhirat nanti di antaranya kita beriman dan beramal saleh. Beriman kepada Allah dan beramal saleh artinya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang diwajibkan oleh Allah kita laksanakan, apa yang diperintah, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu di antaranya. Ya. Insya Allah kalau kita di dunia ini senantiasa beramal saleh, beramal-amal kebaikan, insya Allah bagian kita di akhirat nanti akan kita temui kebaikan juga. In khairan fa khairun
in syarran fa syarrun. Kalau memang waktu di dunia kita bagi orang baik, insya Allah di akhirat kita juga akan termasuk orang baik, gitu ya. Sebab dikatakan dalam satu hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Matinya seseorang itu bagaimana tergantung di waktu masa kehidupannya dia. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dikumpulkannya nanti seseorang juga, ya, nanti tergantung bagaimana masa di saat kematiannya. Kalau memang di saat kematiannya dia masih dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, yang disebut mati dalam husnul khatimah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan kita di akhirat nanti, ya. Di akhirat nanti apa yang kita bisa peroleh tergantung amal ibadah kita waktu di dunia. Kalau memang kita senantiasa beramal saleh waktu di dunia, insya Allah kebaikan yang kita dapati. Namun ketika kita di dunia ini beramal saleh, kebalikan dari saleh, ya keburukan yang kita akan dapati. Sebab orang itu tergantung amalnya, ya. Makanya Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian dari rupa kalian, jenis kalian, tapi yang Allah lihat nanti dari hati kalian dan amal perbuatan kalian. Gitu. Amal perbuatan kita yang dinilai nanti insyaallah. Kalau amal baik yang kita lakukan, insyaallah di akhirat nanti juga akan kita petik amal kebaikan itu, ya. Sedikit apapun amal kebaikan kita bakal kita lihat. Sedikit apapun amal keburukan kita bakal kita lihat. Contohnya mana? Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang berbuat amal kebaikan sedikit pun, dia bakal lihat hasil kebaikannya itu. Dan siapa orang yang berbuat keburukan sedikit apapun, dia bakal lihat keburukan yang dilakukannya itu. Ya gitu. Makanya kita tergantung di waktu kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita mempersiapkan bekal untuk akhirat, maka kita terus beramal soleh, beramal baik di waktu dunia. Ketika kita disuruh sholat di waktu, siapa? Disuruh berbuat bakti sama orang tua, kita bakti sama orang tua. Ya, disuruh kita belajar, kita belajar. Disuruh kita yang ketika diajarkan kebaikan, diamalkan ilmu itu. Sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu namanya ilmu yang manfaat ketika diamalkan oleh dirinya. Kemudian apalagi dia bisa mengajarkan pada orang lain, gitu ya. Nah, ketika dia mengajarkan pada orang lain, walaupun dia meninggal dunia, dia akan mendapat kiriman pahala dia kubur itu. Yang ketiga, awwaladin shalihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepadanya. Nah, ketika orang meninggal dunia itu, kalau dia punya anak, ingin mendapatkan kiriman pahala dari anak yang saleh itu, ya. Nah, anak yang saleh itu siapa? Bisa jadi anak kandungnya, bisa jadi anak didiknya, bisa jadi anak angkatnya, selama itu anak yang saleh, gitu, ya. Makanya kalau bukan wala abad ibnun salihun, kalau ibnun anak kandung, waladun itu beda, anak siapapun yang soleh akan sampai mengalir pahalanya ketika dia mendoakan seseorang yang ditujunya itu, ya. Umpamanya saya mendidik kalian, ketika kalian ini berdoa, yang ditujukan pahalanya buat saya sampai. Kenapa? Itu bagian daripada anak soleh. Berapa banyak orang yang punya anak? Kalau dikatakan anak soleh itu anak kandung, berapa banyak orang yang punya anak kandung? Dari mana kiriman anak solehnya? Yaitu kalau memang dia suka ngajar kebaikan, dia akan dapat kiriman pahala dari anak yang dididiknya itu. Itu termasuk, ya, anak soleh. Makanya kita berusaha menjadi anak yang soleh. Apa anak yang soleh itu? Anak yang senantiasa selalu berbuat amal kebaikan. Itu yang soleh. Siapapun kita sebagai anak, walaupun orang udah tua, dia anak bukan? Dulunya anak juga. Dia mendoakan kakeknya, mendoakan guru-gurunya yang telah lalu dan sebagainya, sampai gitu. Siapapun kita sebagai anak, nggak ada kita yang nggak dilahirkan. Semua kita pasti dilahirkan. Kecuali Nabi Adam, Allah ciptakan dari mana? Dari tanah. Kemudian istrinya Siti Hawa dari mana? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Seperti itu. Ya. Baru dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah berkembang biak anak turunannya. Nah, ya. Laki-laki dan perempuan yang banyak, sini punya anak, sini punya anak. Tapi ada kalanya orang perempuan yang lahir tanpa ada bapak. Contohnya siapa? Nabi Isa. Makanya Nabi Isa bin Maryam. Ya. Nabi Isa bin Maryam. Hanya Nabi Isa. Orang perempuan yang lahir tanpa ada bapak. Ya. Hanya Nabi Isa. Lalu sekarang ada perempuan lahir, nggak mungkin nggak ada bapaknya. Pasti ada bapaknya. Cuman karena nggak dinikahin, bapaknya di mana tahu. Atau mungkin banyak yang gaulin, jadi bapaknya banyak. Tapi ibunya ada. Nggak ada yang lahir tanpa ibu. Makanya Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Gitu. Allah yang mengeluarkan. Jadi seorang ibu pun nggak boleh sombong. Tuh anak saya ngeluarin itu. Nggak boleh. Yang boleh siapa? Allah. Kalau belum waktunya lahir bisa nggak dia? Ibu itu bilang, aduh, gua lahirin anak ini, bisa nggak? Ada bakal bisa. Gitu. Makanya Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Gitu. Ya. Jadi persiapkan untuk apa? Bekal untuk amal hari akhirat itu kita beribadah, beramal bertakwa kepada Allah, beramal saleh, berbuat amal kebajikan waktu hidup di dunia ini, dan usahakan ketika kita meninggal dunia mati dalam husnul
wasiat takwa. Kemudian apa pada intinya di wasiat takwa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Itu berserah diri pada Allah. Ya, dalam hal kebaikan ketika kita beribadah pada Allah kita meninggal dunia itu menandakan bahwa kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul apa? Baik, khatimah apa? Penutupnya, akhirnya. Gitu. Makanya kita nggak boleh sombong. Waktu kita masih bisa beribadah pada Allah di hidup dunia, kita masih muda. Ada orang yang belum sholat, belum mau beribadah. Kita, kamu mah ahli neraka nantinya. Kita nggak bisa begitu. Kenapa? Kita yang rajin ibadah belum tentu nanti waktu matinya dalam masih kondisi beribadah. Makanya nggak ada yang bisa menjamin. Makanya kita selalu berusaha, selalu beribadah kepada Allah, beramal soleh. Insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itulah bekal kita untuk menuju akhirat. Ya, apalagi? Ya udah itu